Jadi siapa nama Anda, apa jenis usaha Anda yang sedang Anda jalankan, berapa lama usaha Anda berdiri, dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda. Ya, perkenalkan, nama saya Maulana Widi. Saya bergerak dalam usaha pertanian dan saya telah menggeluti bidang ini selama 1,5 tahun. Nah, untuk etika kepemimpinan, saya menerapkan di mana kerjasama tim sangat dijunjung dengan baik, sekaligus komunikasi antar tim itu sangat penting. Saya juga mengayomi bawahan saya untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama, selalu membicarakan setiap ada masalah dan terus menyampaikan beberapa pendapat untuk kemajuan bisnis saya ini. Oke, selanjutnya Mas. Lalu bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Dan apa strategi utama Anda yang Anda gunakan dalam manajemen konflik tersebut? Konflik itu setiap menjalankan usaha itu pasti ada ya, konflik ya. Biasanya saya itu coba jadi pendengar dahulu. Saya dengarkan apa masalahnya dari beberapa pihak, terus saya amati, terus saya akan sampaikan bagaimana untuk mengatasi konflik tersebut. Saya bicarakan konfliknya ini dan kita cari jalan tengah untuk menangani masalah konflik tersebut, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Anda? Kalau lagi kritis, saya coba tetap tenang dan cek dulu semuanya datanya. Kadang saya juga diskusi dengan anggota tim atau orang yang lebih kompeten dalam bidangnya agar tidak salah langkah lah. Terus pokoknya sambil ada waktu kita juga tetap memikirkan, tapi nggak boleh terlalu berlarut-larut, karena keputusan yang lambat itu sering bikin situasi menjadi lebih kacau ya. Lalu bagaimana dalam Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah Anda tetapkan? Saya percaya kalau koordinasi itu kunci komunikasi yang jelas. Di tim saya, kami punya jadwal mingguan untuk saling berdiskusi ya. Di situ kita bahas apa aja yang udah kita lakukan, kita kerjakan, apa yang belum, dan ada masalah apa yang harus ditangani, seperti itu. Lalu nih, apa bentuk laporan dari pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Biasanya sih ya, saya pakai laporan bulanan, isinya soal keuangan, itu penting. Terus rekap hasil panen dan target yang tercapai, seperti itu. Laporan ini juga nggak cuma buat saya, ini juga untuk semuanya, untuk tim dan untuk kemajuan usaha ini. Tapi biar semua tahu apa yang lagi kita hadapi dan apa yang udah kita capai, seperti itu. Oke, lalu yang keenam, apa bentuk dari reward yang Anda berikan kepada karyawan, dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, saya sering mengasih bonus ketika mencapai target, ketika panen itu menghasilkan hasil yang sangat baik, saya kasih bonus.
saya kasih reward seperti kita kasih jalan-jalan bersama untuk membuat tim menjadi semakin lebih erat. Selain itu kita juga kasih bingkisan-bingkisan kecil lah untuk sebagai oleh-oleh mereka untuk karena telah berhasil mencapai target dalam hasil panen gitu. Terus kenapa ini penting dalam memberikan mereka reward? Karena saya percaya kalau mereka merasa dihargai, mereka bakal lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaan. Terus reward juga bikin mereka menjadi motivasi menggerakkan mereka dalam bekerja itu menjadi lebih keras lagi. Tanpa harus dipaksakan, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras karena mereka mendapatkan apresiasi dalam melakukan pekerjaannya. Lalu bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Kalau ada kesalahan itu kan ya umum ya, kesalahan yang diperbuat maupun sengaja dan tidak disengaja. Saya lebih suka melakukan komunikasi dengan cara mengobrol terlebih dahulu. Saya tidak akan langsung memberikan mereka hukuman, tapi kalau memang itu kesalahan yang mereka lakukan itu sangat serius dan fatal, ya saya terpaksa ada teguran atau tindakan tegas karena itu dapat merugikan usaha saya. Nanti usaha saya rugi kan, kasihan mereka yang benar-benar kerja. Ya, yang penting ketika ada kesalahan yang masih bisa diperbaiki ya saya maafkan dan saya kasih tahu, saya arahkan lah agar mereka bekerja lebih baik lagi. Dengan begitu tim tetap bisa belajar dan nggak merasa dihukum dengan semena-mena. Saya tetap menghargai semua tim karena kita sama-sama belajar. Lalu bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Saya sebagai seorang petani milenial ya, saya bikin visi yang sederhana tetapi terlihat jelas. Yang pertama ini bikin pertanian padi lebih modern dan lebih efisien dalam pelaksanaan pertaniannya. Misalnya misinya kita ingin bantu petani lokal biar lebih produktif dan untung. Saya sering ngobrol sama tim soal ini, jadi mereka tahu apa yang kita lakukan itu nggak cuma soal bisnis tapi juga punya dampak buat orang lain. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kegagalan terbesar saya itu waktu terdapat sebuah inovasi atau metode baru dalam pertanian itu ketika belum ada yang berani mencoba. Nah, di sini saya juga belum berani mencoba karena belum ada yang menerapkan di pertanian. Karena gimana ya, kalau ada hal yang baru itu emang agak sedikit khawatir lah kalau gagal karena biaya yang digunakan untuk merawat tanaman itu emang mahal sih. Terus hasilnya bisnis saya sempat mengalami stagnan lah, gitu-gitu aja selama hampir 6 bulanan lah. Dari situ saya mulai belajar kalau sebenarnya inovasi itu emang penting, dan kalau nggak apa-apa sih kalau gagal, karena emang sejatinya ketika melakukan proses itu emang harus ada kegagalan.
itu sudah wajib. Karena itu dari kegagalan kita akan tahu dan kita akan perbaiki semuanya menjadi lebih baik lagi. Sekarang saya lebih terbuka sama ide-ide baru, inovasi baru. Bahkan dari tim saya juga jadi pemimpin yang lebih fleksibel dan mau terus belajar terus. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Jadi spiritual quotient itu kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengembangkan dimensi spiritual dalam kehidupan. Oh ya, kalau mau mulai bisnis, yang penting itu jangan takut gagal. Percaya diri, tapi tetap rendah hati buat belajar. Untuk spiritual quotient, coba selalu ingat kalau apa yang kamu lakukan itu harus bermanfaat buat orang lain. Jadi pemimpin yang mau dengar pendapat orang lain, dan jangan lupa untuk terus belajar dari pengalaman. Sekian wawancara dari kami. Ya, sama-sama.